Perjuangan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 kembali menjadi sorotan setelah pembalap muda Indonesia itu mengawali akhir pekan di sirkuit Brno, Republik Ceko dengan pendekatan yang penuh perhitungan. Alih-alih memaksakan catatan waktu terbaik pada sesi latihan bebas pertama, FP1, Veda memilih memanfaatkan waktu untuk beradaptasi dengan karakter lintasan dan setelan motor, sebuah strategi yang dinilai penting untuk menghadapi persaingan ketat sepanjang akhir pekan. Pendekatan tersebut membuat Veda menutup sesi FP1 di posisi ke-22. Meski belum berada di papan atas, hasil itu tidak lantas dianggap sebagai sinyal negatif. Tim lebih menitik beratkan proses pengumpulan data, evaluasi performa motor, dan pencarian konfigurasi terbaik sebelum memasuki sesi-sesi yang lebih menentukan, seperti kualifikasi dan balapan utama. Brno dikenal sebagai salah satu sirkuit yang memiliki karakter unik. Perubahan elevasi, kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta beberapa zona pengereman yang menantang, membuat para pembalap membutuhkan waktu untuk menemukan ritme terbaik. Tidak sedikit rider berpengalaman yang memilih fokus pada adaptasi di awal sebelum mulai mengejar kecepatan maksimal. Bagi Veda, strategi tersebut terasa masuk akal. Musim 2026 menjadi ajang penting bagi pembalap Honda Tim Asia itu untuk terus membangun konsistensi dan memperkuat posisinya di klasemen. Hingga menjelang seri Republik Ceko, ia masih bertahan di peringkat ke-6 klasemen sementara Moto3, hanya terpaut tipis dari 5 besar. Kondisi itu membuat setiap poin yang diraih di Brno memiliki arti besar bagi perjalanan musimnya. Selisih yang tidak terlalu jauh dengan para pembalap di atasnya memberikan motivasi tambahan. Satu hasil finish yang kuat dapat langsung mengangkat posisinya, sementara kesalahan kecil berpotensi membuatnya kehilangan momentum. Karena itu, pendekatan hati-hati sejak sesi latihan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk mempersiapkan balapan dengan lebih matang. Performa Veda sepanjang musim memang menunjukkan tren positif. Ia semakin mampu menjaga konsistensi dan tampil kompetitif di berbagai lintasan. Walaupun belum selalu finish di podium, kemampuannya mengumpulkan poin secara rutin membuat namanya terus bertahan di jajaran pembalap papan atas. Menariknya, peluang Veda untuk meraih hasil baik di Brno juga mendapat dorongan dari perubahan situasi di kubu rival. Salah satu tim Moto3 asal Jerman dikabarkan kehilangan David Muñoz, sehingga kekuatan mereka dinilai tidak lagi seutuh sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tekanan di lintasan dan membuka peluang lebih besar bagi pembalap lain untuk bersaing memperebutkan posisi depan. Namun demikian, persaingan di Moto3 tetap dikenal sangat rapat. Selisih waktu antar pembalap seringkali hanya beberapa per 10 detik, sehingga posisi di klasemen dapat berubah drastis hanya dalam satu sesi kualifikasi atau satu balapan. Karena itu, Veda dan timnya dipastikan tidak ingin terlalu bergantung pada situasi yang dialami lawan. Fokus utama tetap tertuju pada peningkatan performa sendiri. Adaptasi terhadap lintasan, pemilihan ban, serta penyempurnaan setelan motor menjadi prioritas agar Veda dapat tampil lebih kompetitif ketika sesi penentuan dimulai. Keputusan untuk tidak memaksakan diri pada FP1 juga memperlihatkan kematangan strategi yang diterapkan Honda Tim Asia. Dalam balapan modern, latihan bebas tidak hanya digunakan untuk mengejar catatan waktu, tetapi juga sebagai kesempatan menguji berbagai konfigurasi teknis yang dapat memberikan keuntungan saat balapan berlangsung. Di sisi lain, posisi ke-6 di klasemen sementara menjadi bukti bahwa Veda telah berkembang sebagai pembalap yang konsisten. Ia tidak hanya mengandalkan kecepatan dalam satu balapan, tetapi juga mampu menjaga stabilitas performa sepanjang musim. Karakter seperti ini sangat penting dalam perebutan posisi klasemen yang berlangsung selama satu musim penuh. Penggemar balap motor Indonesia tentu berharap Brno menjadi tempat lahirnya hasil positif berikutnya bagi Veda. Dukungan terhadap pembalap muda tersebut terus mengalir seiring meningkatnya prestasi yang ia tunjukkan di kancah internasional. Banyak yang melihatnya sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia dengan peluang besar untuk terus berkembang di level dunia. Namun, tantangan yang menanti tidaklah ringan. Selain harus menghadapi para rival yang semakin kompetitif, Veda juga perlu menjaga konsentrasi menghadapi tekanan sebagai pembalap yang mulai diperhitungkan. Ketika nama seorang rider mulai sering muncul di papan atas, ekspektasi publik dan tim pun ikut meningkat. Faktor cuaca juga dapat memainkan peran penting di Brno. Perubahan suhu lintasan atau turunnya hujan dapat mempengaruhi pilihan ban dan strategi balapan. Dalam kondisi seperti itu, kemampuan beradaptasi dengan cepat menjadi salah satu kunci untuk meraih hasil maksimal.
Selain itu, sesi kualifikasi diprediksi akan sangat menentukan. Memulai balapan dari posisi depan akan memberikan keuntungan besar di Moto3 yang terkenal dengan persaingan ketat dalam rombongan besar. Sebaliknya, start dari posisi belakang membuat pembalap harus bekerja lebih keras untuk menembus kelompok terdepan. Bagi Veda, menjaga ketenangan menjadi aspek yang tidak kalah penting dibanding kecepatan. Ia telah menunjukkan peningkatan dari sisi mental bertanding, terutama dalam mengambil keputusan saat berada di tengah persaingan sengit. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan di Brno. Pada akhirnya, hasil FP1 yang menempatkan Veda di posisi ke-22 tidak dapat dijadikan tolok ukur akhir pekan balapan. Fokus pada adaptasi menunjukkan bahwa tim lebih memilih membangun fondasi yang kuat sebelum mengejar hasil terbaik. Dengan posisi ke-6 di klasemen yang masih sangat dekat dengan 5 besar dan situasi persaingan yang terus berubah, peluang Veda untuk mencatatkan hasil positif di Moto3 Republik Ceko 2026 tetap terbuka lebar. Jika mampu memanfaatkan setiap sesi dengan maksimal, pembalap muda Indonesia itu berpotensi melanjutkan tren positifnya dan semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kejuaraan Moto3 musim ini. Moto3 menuju revolusi baru, Veda Ega Pratama muncul sebagai simbol generasi masa depan. Musim 2026 menjadi periode yang sangat menarik bagi Moto3, bukan hanya karena persaingan gelar juara yang semakin ketat, tetapi juga karena munculnya rencana perubahan besar yang dapat mengubah wajah kelas junior Grand Prix tersebut dalam beberapa tahun mendatang. Di tengah berbagai wacana itu, nama Veda Ega Pratama justru semakin mencuri perhatian sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di lintasan dunia. Pembalap Honda Tim Asia asal Indonesia tersebut terus menunjukkan perkembangan yang mengesankan sepanjang musim debutnya. Bahkan menjelang seri Moto3 Republik Ceko di sirkuit Brno, Veda masih berada dalam persaingan ketat dengan para pembalap papan atas klasemen sementara. Situasi ini menjadi pencapaian luar biasa, mengingat musim 2026 merupakan tahun pertamanya tampil penuh di kejuaraan dunia Moto3. Moto3 ingin kembali ke esensi balap. Dalam beberapa musim terakhir, Moto3 berkembang menjadi ajang yang sangat kompetitif. Namun seiring perkembangan teknologi, biaya operasional tim juga terus meningkat. Karena itu, muncul gagasan agar pada masa depan, Moto3 menggunakan paket motor yang lebih seragam atau bahkan dipasok oleh satu pabrikan tertentu. Tujuannya bukan untuk mengurangi kualitas kompetisi, melainkan mengembalikan fokus utama kejuaraan kepada kemampuan pembalap. Dengan spesifikasi yang lebih setara, faktor penentu kemenangan akan lebih banyak ditentukan oleh bakat, strategi, keberanian, dan kemampuan membaca balapan. Banyak pengamat menilai langkah tersebut dapat menciptakan kompetisi yang lebih sehat, sekaligus memperkuat fungsi Moto3 sebagai tempat lahirnya calon bintang MotoGP masa depan. Jika regulasi baru itu benar-benar diterapkan, pembalap yang memiliki kemampuan alami akan semakin mudah menonjol. Dan Veda Ega Pratama adalah salah satu contoh nyata dari pembalap yang berkembang karena kualitas dirinya sendiri. Veda bukan lagi sekedar rookie. Ketika musim dimulai, target utama Veda sebenarnya cukup sederhana, yaitu beradaptasi dengan atmosfer kejuaraan dunia. Namun seiring berjalannya musim, ekspektasi itu berubah. Penampilan konsisten yang diperlihatkannya membuat banyak pihak mulai melihat Veda bukan sebagai pembalap pendatang baru biasa. Ia mampu bersaing dalam grup depan, mengoleksi poin penting, dan beberapa kali terlibat pertarungan sengit dengan para rider yang lebih berpengalaman. Kemampuan tersebut membuat namanya masuk dalam pembahasan rookie Moto3 musim ini. Prestasi itu semakin istimewa karena Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kejam bagi pembalap muda. Selisih waktu yang sangat rapat membuat satu kesalahan kecil dapat berujung kehilangan banyak posisi. Namun Veda mampu menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pembalap debutan. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga semakin cerdas dalam mengelola balapan. Brno menjadi kesempatan emas. Setelah melewati akhir pekan yang cukup sulit di Hongaria, fokus kini tertuju pada Moto3 Republik Ceko. Sirkuit Brno menjadi salah satu lintasan yang cukup disukai banyak pembalap karena menawarkan berbagai karakter tikungan dan peluang menyalip yang besar. Sirkuit ini sering menghasilkan balapan yang tidak mudah diprediksi. Bagi Veda, kondisi tersebut bisa menjadi keuntungan.
Gaya balapnya yang agresif namun tetap terkontrol sangat cocok dengan karakter lintasan Brno. Jika mampu menemukan setelan motor yang tepat sejak sesi latihan, peluang untuk kembali bersaing di kelompok depan terbuka lebar. Selain itu, hasil positif di Republik Ceko dapat menjadi langkah penting dalam upayanya mendekati kelompok 5 besar klasemen dunia. Perolehan poin yang konsisten akan sangat menentukan posisi akhir pada penghujung musim nanti. Membawa harapan Indonesia, apa yang dilakukan Veda musim ini tidak hanya penting bagi karier pribadinya. Keberhasilannya bersaing di Moto3 juga menjadi kabar menggembirakan bagi dunia balap Indonesia. Sudah cukup lama publik Indonesia menantikan kehadiran pembalap yang mampu tampil kompetitif secara konsisten di level kejuaraan dunia. Kini harapan tersebut mulai terlihat nyata melalui penampilan Veda. Setiap hasil positif yang diraih bukan hanya menambah koleksi poin, tetapi juga meningkatkan kepercayaan bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing melawan talenta-talenta terbaik dunia. Tidak mengherankan jika dukungan terhadap Veda terus meningkat dari seri ke seri. Banyak penggemar mulai melihatnya sebagai sosok yang berpotensi melanjutkan perjalanan ke Moto2, bahkan MotoGP di masa depan. Masa depan yang menjanjikan. Masih terlalu dini untuk membicarakan langkah selanjutnya dalam karier Veda. Namun satu hal yang pasti, musim 2026 telah menjadi fondasi yang sangat kuat bagi perkembangan dirinya. Ia berhasil membuktikan bahwa dirinya layak berada di kejuaraan dunia. Lebih dari itu, ia juga menunjukkan kemampuan untuk bersaing dan bukan hanya sekedar menjadi pelengkap grid. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman yang terus bertambah, ruang perkembangan Veda masih sangat besar. Setiap balapan yang dijalani musim ini menjadi investasi penting untuk masa depan. Sementara Moto3 sedang mempersiapkan perubahan besar menuju era baru yang lebih menitikberatkan kemampuan pembalap daripada keunggulan teknis, sosok seperti Veda justru semakin relevan. Ia adalah gambaran dari tujuan utama kelas Moto3, yaitu menemukan dan membentuk generasi baru pembalap dunia. Kini semua mata tertuju ke Brno. Jika mampu memanfaatkan peluang dengan baik, Veda Ega Pratama tidak hanya bisa memperbaiki posisinya di klasemen, tetapi juga semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu rookie paling bersinar di Moto3 musim 2026 ini. Dan bagi Indonesia, perjalanan itu bisa menjadi awal dari lahirnya bintang besar berikutnya di panggung balap motor dunia. Moto3 dibentuk untuk menemukan bintang masa depan, dan sejauh musim 2026 berjalan, Indonesia tampaknya telah memiliki satu nama yang sedang bergerak ke arah tersebut. Moto3 Republik Ceko akan menjadi babak berikutnya dalam perjalanan itu. Jika mampu tampil kompetitif di Brno, Veda bukan hanya akan menjaga peluang menembus 5 besar klasemen,